jawab, kamu baca aja kayak gitu. Jadi ini ekspresi khas banget ya. Gini. Kalau ya. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Chloe. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang sudah subscribe channel Mami Chloe. Tapi kalau buat kamu yang baru bergabung di sini, aku pengen kenalan dulu. Nama aku Marisha Hutasoid dan ini suamiku Rumano Simanjuntak atau Papi Amos. Aku adalah seorang ibu dengan 2 orang anak, kakak Chloe dan abang Aiseya. Dan saat ini kita lagi tinggal di Denmark. Di video ini kita udah pernah ngebahas hal-hal yang membuat kita senang tinggal di Denmark. Tapi di video kali ini kebalikannya. Kita mau share ada 5 hal yang tidak kita sukai selama kita tinggal di Denmark. Apa aja ya? Yang pertama adalah cuaca. Oke ya, tentunya dalam hal cuaca atau iklim lah ya. Kan Denmark itu di Eropa kan negara 4 musim juga ya. Ada musim semi, musim panas, musim gugur sama musim dingin. Nah, cuman di Denmark itu di sepanjang 4 musim ini ya relatif dingin terus. Dingin terus ya. Kayak sekarang nih udah summer, walaupun udah summer tapi tetap suhunya 9 derajat. Ya, dan oke lah, mungkin dingin masih lebih oke. Cuman dan juga di sini mendung. Kalaupun lagi summer atau lagi spring gitu ya, tetap mayoritasnya adalah mendung. Mendung kayak berawan gitu. Terus dia sering berangin kencang ya? Berangin kencang juga, dan di Esbjerg ya, terutama di tempat kami tinggal anginnya kencang memang. Nih coba lihat dulu nih, cukup sering kecepatan anginnya segini nih, kenceng banget kan. Jadi beberapa kali kita ngelihat orang yang lagi sepedaan bisa jatuh karena kedorong sama angin. Bahkan kita tuh kalau lagi jalan normal, kalau anginnya lagi kencang banget, kita pun bisa kedorong sekencang itu di sini. Tapi kalau memang mataharinya pas lagi bagus, indah sekali memang pemandangannya, senang sekali kita gitu. Cuman memang ya jarang, sangat jarang, lebih sering mendung. Jadi memang waktu mau pindah ke sini pun, waktu udah diterima gitu lah di pekerjaan di Denmark gitu, terus kan papi kan browsing kayak apa sih Denmark, kan mungkin ada ya di internet lah gitu. Waktu itu seinget papi memang yang gambar-gambar yang papi lihat kok nuansanya kayak mendung, kayak agak cloudy gitu ya. Ternyata memang setelah dirasain sendiri ya memang seperti itu. Memang sering berawan ya. Dan di sini tuh wajib banget untuk semua orang punya rain boots, rain jacket, dan juga bukan cuma atasan ya, bawahannya juga. Jadi di Denmark itu nggak ada cuaca yang salah. Yang salah itu adalah cara berpakaian kita yang salah. Menurut orang Denmark seperti itu ya. Tapi itu kita nggak suka dengan iklimnya. Tapi memang jadi pola pikirnya orang sini, begitu ada matahari keluar, mereka langsung menikmatinya, mereka langsung keluar dan beraktivitas di luar gitu, karena memang itu sesuatu yang mereka pengen sekali nikmati gitu ya. Karena relatif jarang dibandingkan waktu-waktu mendung ya, itu begitu ada matahari keluar mereka biasanya langsung beraktivitas di luar. Ini cuaca itu jadi bahan perbincangan sehari-hari. Jadinya itu, kalau di Indonesia kan kita udah tahu ya, setiap hari ya matahari terbit jam 6, tenggelam jam 6 gitu. Terus kurang lebih sepanjang tahun temperaturnya kurang lebih sama gitu ya. Nah kalau di sini kan kita suka nggak bisa menebak, tiba-tiba lagi dingin banget walaupun summer, atau tiba-tiba matahari keluar gitu. Nah jadi orang memperbincangkan cuaca tuh maksudnya cuaca itu adalah salah satu materi perbincangan sehari-hari yang orang sering lakukan gitu. Nih biar punya gambaran nggak enak apa ya menurut kita. Ini ada fotonya, waktu itu papi sempat fotoin. Jadi dalam 1 hari itu 4 kali cuacanya berganti ya. Hujan es, salju, angin kencang, terus ada matahari. Ya begini nih. Pernah itu dalam 1 hari. Dan itu cukup sering, bukan pernah sih. Dan itu cukup sering terjadi di Denmark. Oke, yang kedua adalah biasanya kita di sini kalau mau kemana-mana itu perlu janjian dulu. Nah itu yang kita nggak begitu suka gitu.
Itu bukan cuma kemana-mana ya, bahkan ke rumah sakit emergency sekalipun kita harus bikin appointment terlebih dahulu. Nanti mereka akan kasih tahu kamu kamu gilirannya baru ada 20 menit lagi atau 1 jam lagi. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya ban kita gembos di jalan tuh agak susah kita langsung bawa ke bengkel, karena buat mereka aduh hari ini aku penuh nih, aku nggak bisa kerjain punya kalian. Dalam hal kayak gitunya susah ya. Kayak komplain juga, kalau mau komplain pun kita agak sulit kayaknya untuk telepon langsung ya. Biasanya kamu tinggal di email aja, nanti bakal dibereskan gitu. Sementara kan kita sukanya kalau misalnya ada keluhan pengennya langsung ya. Nah di sini nggak begitu. Kemarin nih kejadian internet di rumah ngadat, kita telepon gitu, mereka cari waktu dulu. Oh aku baru bisa tanggal 3 hari lagi baru teknisinya datang, nah misalnya kayak gitu. Nah seperti itu sih. Terus kayak kata Mami bilang, ke rumah sakit tentunya ke dokter misalnya, itu kita janjian dulu. Terus misalkan kalau mau ke emergency gitu, itu juga harus janjian dulu. Janjiannya dengan cara kita telepon dulu gitu. Kembali ke contoh yang emergency itu, baru nanti ditanya apa keluh kesahnya, apa keluhannya, apa keluhannya. Misalnya ini perutku apa segala macam. Nanti mereka bilang, oh itu nggak emergency kok, kita nggak harus ketemu kamu gitu. Kamu tidur aja misalnya gitu. Tapi kalau memang misalnya oke, itu kelihatannya betul-betul emergency. Oke, kamu bisa kesini nggak sejam atau 2 jam lagi gitu. Jadi kayak gitu, kita harus janjian dulu gitu. Kita nggak bisa sekonyong-konyong datang ke depan rumah sakit, ke emergency UGD-nya gitu ya. Nggak seperti itu di sini. Kita telepon dulu, janjian bahkan dulu. Nih ada cerita ya, temen kita kan asmanya kumat. Aduh kamu bisa tolong Bu, aku sekarang harus pergi ke rumah sakit. Tuh yang ngangkat telepon bilang gini, kalau kamu masih bisa ngomong berarti kamu masih nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gitu ya. Itu kita nggak suka, bener-bener nggak suka banget. Lalu yang ketiga, ini ada hubungannya dengan poin nomor 2 ya. Kan tadi Papi udah bilang kemana-mana kita harus bikin appointment. Yang poin ketiga ini, kita kan biasanya harus telepon nih kalau mau bikin appointment. Itu semuanya dalam bahasa Danish, dan bener-bener kita jarang tuh kita misalnya telepon 1 kali nada tunggu langsung ada orang, nggak ada orangnya gitu. Jadi kalau kamu mau ngomong dengan ini press 1, dan itu panjang banget. Kita bener-bener kayak sering banget kita lost lah di situ. Jadi maksudnya Mami, kalau kita mau booking gitu kan, atau mau apa ya, kalau mau telepon ke kantor layanan tertentu, apapun itulah, bengkel, rumah sakit, itu kembali lagi ke tadi, atau kantor pemerintah atau apapun, kita kan janjian dulu lewat telepon. Nah biasanya telepon itu yang angkat sistem dulu, mesin dulu kan. Nah mesinnya itu bahasa Danish. Dan itu panjang banget. Itu panjang banget. Track it, track to gitu. Pencet 1 untuk ini, pencet 2 untuk ini, dan semuanya dalam bahasa Danish yang kita kesulitan banget gitu untuk mencet yang benar sampai dapat orangnya untuk bisa ngomong susah. Tapi begitu udah dapat orangnya, kita langsung bilang Kevi Snake po English gitu kan, bisa kita ngobrol dalam bahasa Inggris. Oke, tentunya atau bahkan kita langsung ngomong bahasa Inggris, mereka pasti bisa gitu. Cuman kita spend waktu banyak banget lah untuk udah sampai kita bener-bener kayak putus asa untuk membooking sesuatu. Dan jangan dibayangkan template gitu ya sama semua, enggak, karena beda layanan. Bisa jadi misalnya yang ini tekan bintang, kita nggak tahu apa nih bahasa, atau tekan pagar, kita nggak tahu gimana. Aduh pokoknya bahkan aku pernah 1 kali bikin janjian ke rumah sakit. Terus dia bilangin gini, terus aku datang kan, karena menurut aku lebih gampang datang, walaupun aku tahu begitu aku datang mereka langsung, ngapain kamu datang, kan nggak boleh datang, telepon aja. Kamu kenapa harus datang, kan kamu tahu kita bisa telepon. Aku bilang kayaknya buat aku lebih gampang datang dibandingkan dengan telepon, karena aku nggak tahu apa yang harus ditekan untuk bisa ngomong sama kamu. Terus dia oke, that makes sense katanya. Yang keempat, menurut aku ini secara pribadi ya, banyak sekali contohnya di supermarket atau customer service yang sepertinya mereka itu tidak terlalu tahu apa ya, kayak product knowledge-nya gitu. Jadi kalau kita pergi ke supermarket, jarang banget kita bisa tahu, misalnya kita mau beli shampoo nih, kamu tahu nggak shampoo ini buat apa? Mereka cuma jawab, kamu baca aja, kayak gitu. Jadi ini ekspresi khas banget ya, gini.
Kalau mereka udah nggak tahu, mereka cuma gini pasti aja. Kayak gitu. Not my job katanya. Iya, not my job kayak gitu kan kadang, atau hal simple kita ke supermarket. Kalau dalam hal ini aku yang paling sering mengalami ya, karena kan yang belanja aku, yang ke supermarket aku, jadinya yang sering komplain juga aku. Jadi aku sering banget mengalami ini. Contohnya gini, kamu tahu nggak letaknya minyak goreng di mana? Mereka akan jawab nggak tahu gitu. Aku sampai ya ampun, terus kamu ngapain di sini? Kalau di kita kan di Indonesia minyak goreng di mana? Oh di situ Pak, Bapak minyak goreng yang seperti apa? Biasanya mereka ya pengalaman pribadi sih kan. Iya benar. Tapi ya, benar sih, mereka kayak nggak tahu produk knowledge-nya gitu. Ini fakta sih, ini fakta. Mami mau cerita juga nih, ini Mami belum denger juga nih, kan Mami baru ulang tahun, Papi kan mau beliin kado kan waktu itu. Pergilah Papi ke toko nih kan. Terus ada beberapa produk gitu yang Papi pengen bandingin gitu. Terus aku mau ini dong, mau lihat barang yang ini, merek ini A dengan merek B gitu. Dia nanya kenapa gitu. Aku mau lihat ini sama ini. Oke, kamu mau beli yang ini? Enggak, aku mau lihat, aku mau lihat perbandingannya, si A ini bisa ngapain, si B bisa ngapain, merek yang berbeda ini. Kamu punya nggak display yang B? Karena yang A ada displaynya di situ, kamu punya yang B nggak? No, aku nggak punya. Oke, sambil cari-cari aja di komputer. Oke, jadi kamu mau yang mana? Loh, aku mau tanya perbandingannya ini sama ini gimana? Kamu bisa bantu nggak gitu? Oh, oke. Dia cuman ngebuka aja di websitenya dia gitu. Jadi istilahnya sesuatu yang kita juga bisa lihat di sini di rumah gitu. Buka websitenya toko itu, dibandingkan dua produk itu, dan yang informasi tambahan yang didapatkan dari dia tuh cuman dikit banget lah gitu. Hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada. Akhirnya ya sudahlah, hapuskan sendiri aja. Oke lah, saya maunya yang B aja gitu. Oke. Iya, sebelum itu pun dia ngerasa udah nunjukin di layar monitornya dia itu udah cukup. Terus dia bilang, "Oke, jadi kamu mau yang mana? Yang ini apa yang ini?" Loh, gimana? Aku kan pengen. Kita kan ekspektasinya dijelasin, "Oh, Pak, kalau yang A ini dia bagus loh, dia bisa tahan baterainya 4 jam misalnya. Kalau yang B ini lebih cepat misalnya. Tapi memang yang A mungkin lebih mahal sedikit, tapi yang B begini." Seperti itu, garansinya bagaimana, yang A bagaimana, yang B gimana, kan gitu yang kita expect. Dia langsung oke, jadi dia nggak ada jelasin seperti itu, dia cuma bilang oke, jadi kamu mau yang ini, oke, jadi kamu mau yang mana gitu, kayak gitu. Itu saya nggak suka banget itu kayak gitu, customer service kayak jadi gitu. Benar sih, itu rata-rata kayak pegawai-pegawai di toko-toko itu mereka nggak tahu produk knowledge-nya. Okay. Yang terakhir, hal yang kita tidak suka selama kita tinggal di Denmark adalah ini butuh effort yang sangat besar sekali untuk bisa berteman dengan orang Denmark. Kalau menurut aku orang Denmark agak susah ya membuka diri untuk orang-orang asing. Contohnya nih, kita udah di dalam satu lingkungan yang sama, bisa sampai kita udah berkali-kali kayak menunjukkan kita mau berteman, tapi dari mereka itu menurut kita tuh kayak nge-reject terus gitu. Bolak-balik misalnya kita sapa, kamu lagi ngapain, kamu gimana kegiatannya, tapi nggak ada feedback. Iya, mungkin bukan reject juga ya, tapi ya kayak sekedarnya aja. Jadi kita nggak ngerasa gayung bersambut gitu seringnya. Mungkin kembali lagi ke video yang sebelumnya yang kita pernah bahas mengenai 7 hal yang jangan dilakukan di Denmark, kan karena kita bahas sedikit tentang personal space ya. Jadi kalau ngobrol ya maksudnya ya basa-basi itu enggak orang jarang lagi nih basa-basi. Mungkin ya itu berhubungan dengan itu juga. Jadi kita kalau mau kenal lebih dalam itu lebih dekat tuh susah gitu. Jadi kita ngerasa kayak kata Mami Chloe bilang, kita udah ngerasa coba ngobrol, udah coba ini, tapi nggak seperti tidak merasa gayung bersambut gitu loh. Jadi tapi tetap berteman. Iya. Oke sih, maksudnya secukupnya gitu tetap sih. Enggak, itu balik lagi ya, misalnya kategori teman itu bagaimana? Kayaknya kita punya berbeda persepsi tentang teman. Buat kita nih kan, kalau aku udah ketemu sama kamu, aku udah pernah ngobrol sama kamu, berarti kamu temanku. Tapi kayaknya di sini tuh nggak seperti itu. Bisa jadi kita udah sering banget nih ketemu, nanti ketemu di tengah jalan nggak sapa-sapaan gitu, kayak nggak kenal. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi menurut kita mereka orang Denmark ini agak eksklusif. Tapi aneh juga ya, kadang oke, kata Mami bilang misalnya di jalan ketemu nggak sapa-sapaan, tapi di lain waktu misalnya ada acara yang bersama-sama ya ngobrol biasa lagi. Jadi kayak kalau di kita kan, kalau kita ketemu orang yang nggak nyapa kita atau kita nggak nyapa dia, kedepannya akan jadi nggak enak kan, karena seperti kita kayak menunjukkan rasa tidak suka gitu. Tapi di sini belum tentu seperti itu juga, karena setelah udah sekian hari misalnya terus ketemu lagi ada acara yang sama, ya kita ngobrol biasa aja lagi. Biasa aja. Jadi memang beda aja gitu.
Ya. Jadi di Denmark itu biasa banget untuk satu orang punya teman yang sama dari usia 5 tahun sampai mereka tua nanti. Kayak kakak Chloe nih, kakak Chloe itu temennya dari umur 4 tahun sampai sekarang dia kakak udah mau 8 tahun, itu masih satu orang yang sama. Jadi memang di Denmark, kita mungkin pernah bahas kali ya waktu tentang sekolah ya, kita pernah bahas sedikit. Jadi mereka itu memang sekolahnya dari mereka masih kecil banget, dari preschool gitu, mereka akan kebawa terus temennya sampai SD, itu lagi temennya terus naik kelas 2-3 SD, kelasnya sama orang-orang itu juga gitu sampai udah besar, sampai SMA mungkin masih itu juga. Jadi karena itu juga kemungkinan jadinya kalau yang kita lihat sih ya, mereka itu temenannya sama orang itu aja gitu, aja. dari mereka masih kecil sampai udah dewasa sampai udah tua pun lingkungannya itu aja. Jadi mungkin itu juga yang membuat nggak susah membuka diri ya. Ya jadi susah gitu buat bisa berteman sama mereka. Kembali lagi ini pengalaman kita ya, belum tentu juga seluruhnya benar gitu kan. Mungkin ada komen juga mungkin yang punya pengalaman, boleh ditulis di komentar ya, siapa tahu kita juga mungkin ada hal yang kita belum tahu gitu. Ya. Tapi untuk bisa punya kayak teman yang deket banget itu sulit sih. Mungkin harus butuh waktu berlama-lama, maksudnya butuh bertahun-tahun ya sampai bisa iya, tentunya sampai bisa bahasanya juga sangat membantu sih kalau bisa bahasa Danish ya. Iya. So ya jadi begitulah 5 hal yang kita tidak suka selama kita tinggal di Denmark. Balik lagi ini pengalaman pribadi ya, bisa jadi pengalaman kita dengan pengalaman orang lain itu berbeda. Mudah-mudahan video kali ini menghibur kamu, dan kalau kalian suka dengan video ini please di like dan juga di komen dan di subscribe ya, supaya aku semakin semangat bikin video-video yang lainnya. Sampai ketemu di vlog Mami Chloe yang berikutnya. Bye bye.